شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Fadilatul Mukarramun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di pagi hari yang penuh dengan kebaikan ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai sebuah nikmat itu hilang baru kita bisa merasakan mahalnya nikmat. Namun ketika nikmat itu masih Allah izinkan, maka seharusnya itu dapat kita maknai dan kita pergunakan. Ada satu nasihat yang menarik daripada Syekh Ibnu Athaillah rahimahullah, bahwa di mana beliau mengatakan min tamamin ni'mah alaika an yarzuqaka ma yakfika wa yamna'aka ma yutghika. Di antara bentuk kesempurnaan nikmat atasmu adalah ketika dia Allah memberi sesuatu yang mencukupimu dan menahan nafsu atas sesuatu yang akan mencelakakanmu. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kemudian Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan Syekh Ibnu Athaillah ini adalah kesempurnaan nikmat itu adalah ketika dia Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhanmu. Walaupun mungkin itu tidak dalam jumlah yang banyak, tapi cukup. Dan kemudian menahan sesuatu yang akan mencelakakanmu atau menjerumuskanmu ke dalam tindakan berlebihan atau tughyan, terutama di dalam wilayah harta. Jadi kalau kita hari ini ngerasa kok hidup kita sedang nggak baik-baik saja, apa yang kita inginkan kok tidak semuanya terpenuhi, tapi di satu sisi kita masih mudah untuk melaksanakan ibadah, menjalankan kewajiban, menikmati aktivitas-aktivitas amal soleh. Boleh jadi ini adalah lebih daripada segala apa yang kita harapkan di dalam kehidupan kita ini. Karena apa yang sedikit dan cukup lebih baik daripada yang banyak tapi melenakan. Ya, seseorang itu ketika kemudian dikasih berlebih, sebagaimana Qarun ini ceritanya dulu adalah diantara masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi Qarun ini adalah seorang yang miskin. Walaupun beliau miskin ini, ya awalnya adalah juga seorang qari. Jadi kalau beliau baca baca kitab Taurat, maka dengan suara yang indah. Tapi karena dia miskin, maka satu waktu Qarun ini punya keinginan agar bisa menjadi orang kaya. Dan hajat inilah yang disampaikan kepada Nabi Musa, seraya mengatakan, wahai Musa, mintakan kepada Allah agar saya bisa jadi orang kaya. Kalau nanti saya jadi orang kaya, maka saya akan banyak memberikan manfaat kepada orang-orang lain di luar saya. Biasanya orang kalau belum kaya gitu apa enggak Bapak Ibu? Nah, tapi begitu udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih begitu enggak sesuai dengan yang dia niatkan atau begini. Ya, maksudnya apa? Ketika kemudian bahkan Allah kabulkan doa daripada Nabi Musa alaihissalam, maka harta yang dimiliki Qarun ini semakin hari semakin bertambah banyak. Bahkan untuk membawa kunci-kunci perbendaharaan daripada harta Qarun itu dibutuhkan daripada beberapa ekor hewan ternak yang kuat, bahkan budak-budak untuk hanya sekedar bawa kuncinya aja.
Jadi kalau hari ini ada seseorang yang punya harta saldonya unlimited ya, di parkirannya itu lebih dari puluhan mobil mewah, maka itu belum ada apa-apanya dibandingkan Qarun. Namun apa yang terjadi ketika sudah Allah cukupkan, bahkan lebihkan, ternyata yang lebih itu bisa melenakan, betul nggak Pak Ibu? Sehingga ketika kemudian ada ajakan dari Nabi Musa agar menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, maka yang terjadi adalah Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya yang ada di sekelilingku ini karena kehebatan ilmuku. Sehingga bahasanya nggak ngakuin bahwa kekayaannya yang hari itu ia dapatkan, itu bukan dari Allah, tapi itu dari kerja keras saya. Itu karena usaha saya. Ngaku-ngaku. Sampai akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Qarun beserta dengan harta yang ia cintai itu di dalam perut bumi. Maka di sini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadangkala kita diberikan sesuatu yang kesannya tidak tercukupi di dalam kebutuhan kita, dan itu akan membuat kita sibuk dan bahkan melalaikan ketaatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, pemberian seperti ini tidak disebut sebagai kesempurnaan nikmat. Setengah dari sempurnanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, yaitu ketika kita itu diberikan rezeki yang cukup, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, dan ini kenapa? Karena dengan demikian akan mencegah kita daripada lupa kepada Allah, yakni pada saat kita memiliki banyak harta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, rezeki sedikit yang cukup itu lebih baik daripada rezeki banyak yang menjadikan lupa kepada Allah dan melupakan kematian. Jadi kalau bahasanya hari ini, yang sedikit cukup itu lebih baik daripada banyak tapi melupakan. Dan kalau bagus-bagusnya lagi banyak tapi tidak melupakan Allah, betul nggak Bapak Ibu? Maka oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, laisal ghina an kasratil arad. Bukanlah orang yang kaya itu dengan banyaknya harta benda. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Dan akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya hatinya. Dunia boleh hadir di dalam hidupnya, tapi cuma berada di tangannya, bukan diletakkan di dalam hatinya. Maksudnya apa? Karena kalau dunia diparkir di dalam hati, mobil diparkir dalam hati, deposito ditaruh di dalam hati, bisnis aset ditaruh di dalam hati, itu parkirannya nggak muat di dalam hati kita, betul nggak Pak Ibu? Kenapa? Karena hati ini adalah ditujukan hanya kepada Allah. Lalu nanti di mana Allahnya? Maka orang-orang sebelum kita ketika berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di dalam tangan kami, tapi jangan jadikan dunia itu di dalam hati kami. Maksudnya gimana? Ketika dia kemudian diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia jadikan sebagai jalan kontribusi dan manfaat seluas-luasnya di dalam kehidupan orang-orang lain di sekelilingnya. Because life is not just about our accumulation, but life is about our contribution. Hidup itu bukan cuma tentang sekedar kita ngumpul-ngumpulin harta, berapa banyak yang kita punya. Akan tetapi hidup itu adalah tentang kontribusi kita di dalam kehidupan. Bahkan Nabi memberikan salah satu parameter manusia terbaik itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Maka jangan sampai kita mendapatkan teguran sebagaimana yang Allah tegur di dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Ketika apa? Dia melihat dirinya merasa serba cukup, istaghna. Maka hati-hati dengan penyakit atau virus istaghna di dalam hidup kita Bapak Ibu. Apa itu virus istaghna? Merasa cukup, nggak perlu Allah.
Sehingga kalau mau melakukan apa-apa, udahlah, nggak usah bawa-bawa Allah dalam urusan ini. Yang penting kita kerja benar, pasti kita akan dapat sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Makanya hati-hati kalau kita ngomong bahasa gini, kalau proses itu tidak akan membohongi hasil. Karena bisa jadi kalau kita mengandalkan hanya sebatas proses, tapi tidak melibatkan Allah di dalam proses itu, sama saja kita menyandarkan apa yang kita lakukan dengan apa yang kita harapkan. Dan kalau sudah begini, ini yang namanya ikhtiar maksimal. Dan ikhtiar maksimal ujungnya ketika hasil tidak sesuai dengan yang diusahakan, kira-kira bahagia apa kecewa? Kecewa, karena usaha sudah dilakukan pol-polan, kemudian semua strategi sudah didesain, kemudian semuanya sudah dilakukan, tapi hasilnya nggak sesuai yang diharapkan. Kecewa. Nggak usah jauh-jauh. Contoh, misalkan membesarkan anak. Membesarkan anak, sudah kita sekolahkan, sekolahnya yang paling hebat. Kita berikan apa yang dia inginkan. Tapi setelah kemudian tumbuh besar dan dewasa, anak itu ternyata tidak giat ibadah, bahkan menentang orang tuanya, kira-kira bahagia atau kecewa? Kecewa. Kenapa? Karena mengandalkan hanya kepada ikhtiarnya. Maka di dalam konsep kita, ikhtiar yang baik itu tidak berhenti pada level ikhtiar maksimal, tapi ikhtiar iman maksimal. Ikhtiar iman maksimal apa? Ya itu tadi, ikhtiarnya tetap dilakukan. Tapi ketika setelah selesai dilakukan semua ikhtiar terbaiknya, maka hasilnya sepenuhnya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika hasilnya terjadi di dalam proses ikhtiarnya tadi, berapapun itu, besar atau kecil, banyak atau sedikit, kira-kira bahagia atau kecewa? Bahagia. Kenapa? Karena ini sudah pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan membuat kita kuat, Bapak Ibu. Karena hari ini yang banyak membuat orang itu lemah dan bahkan menyengsarakan di dalam hidup itu dua. Yang pertama adalah ketika dia lemah di dalam ilmu dan pemahaman agama. Maka kita bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih menjadi di antara sebagian kelompok orang yang diizinkan untuk hadir di majelis ilmu kita pada pagi hari ini. Karena apa? Karena Imam Syafi'i mengingatkan kalau kita tidak mau berpayah-payah di dalam rangka menanggung kesulitan, capeknya kita belajar, maka jangan salahkan kalau kemudian akan merasakan beratnya menanggung daripada kebodohan. Dan hari ini PR kita Bapak Ibu, lemah di dalam ilmu dan pemahaman agama. Banyak yang KTP-nya Islam, disebut seorang muslim, tapi kalau dibahas tentang agama, dia nggak memiliki ketertarikan. Padahal dia sendiri tidak memiliki pemahaman. Sehingga apa? Gampang menjadi objek. Dalam bahasa kerennya using. Hari ini lagi rame, mereka yang dikenal harusnya bisa menjadi intelektual muslim, tapi kemudian menjalin hubungan dengan satu entitas yang hari ini sedang berupaya menormalisasi genosid yang dilakukannya terhadap saudara muslim kita yang lain. Namun kalau sudah terjadi, recovery itu jauh lebih sulit. Makanya bagi kita pemahamannya mencegah lebih baik daripada mengobati, betul apa enggak? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mereka yang terpapar judi online, mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena orang kalau sudah terpapar judi online, diobatin kira-kira prosesnya lama apa cepat? Lama. Orang yang terkena narkoba, proses recovery-nya lama atau cepat? Lama. Tapi kalau dia dicegah dari awal, maka bukan tidak mungkin dia akan lebih cepat untuk terselamatkan. Dan inilah kenapa kita katakan orang yang diizinkan oleh Allah untuk memahami ilmu agama, itulah orang-orang yang insya Allah tergolong min ahlil khair. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan berikan kefahaman akan agama. Caranya gimana? Dia senang datang ke majelis di dalam memahami ilmu agama. Maka insya Allah mudah-mudahan yang hari ini hadir, baik yang offline maupun yang online, insya Allah bagian dari min ahlil khair. Karena ini PR kita Bapak Ibu. Kalau umat nggak tercerdaskan, kita selalu akan jadi komoditas.
Kita hanya akan menjadi objek yang digunakan. Yang hanya digunakan untuk mendorong sesuatu hal yang ternyata tidak memberikan banyak manfaat kepada kita di masa depan. Maka inilah kita perlu paham ilmu agama dan juga paham ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah lemah jiwa di dalam mengendalikan hawa nafsu. Selain daripada lemah ilmu atau jahil, bodoh, maka yang kedua adalah lemah jiwa dalam mengendalikan hawa nafsu. Gampang bermaksiat, senang mengikuti syahwat. Makanya bisa kita katakan, sekali lagi tadi wilayah judi online hari ini, gimana nggak membuat kita mengurut dada Bapak Ibu. Kita mengumpulkan, mengkampen, mengedukasi umat, masyarakat, berdasarkan data dari Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin, harusnya potensi kita itu zakat bisa terkumpul kurang lebih belasan sampai puluhan triliun. Tapi nyatanya kita baru tembus dalam 1 tahun itu kurang lebih 4 sampai 5 triliun. Sementara dalam kurun 2023 1 tahun, judi online omsetnya tembus 327 triliun. Ini gimana kita nggak ngurut dada Bapak Ibu? Di saat kita mengedukasi agar kemudian umat berzakat, infak, sedekah, wakaf, itu hasilnya nggak tembus daripada omset judi online. Kenapa? Karena ini lemah jiwa dalam mengendalikan hawa nafsu. Seakan sudah nggak ada jalan lain kecuali apa? Memilih jalan-jalan yang sebetulnya itu tidak dibolehkan oleh Allah. Makanya kita mengatakan bahwa parameter kerusakan hari ini terjadi adalah ketika kita hidup menggunakan parameter kebaikan hidup itu menurut kita sendiri, menurut mau-maunya kita, bukan mau-maunya Allah. Betul apa enggak? Apa ukuran dari parameter mau-maunya kita? Ya kita ngikutin orang banyak aja Ustadz. Kalau orang banyak itu kemungkinan besar pasti benar ya. Misalkan Bapak Ibu mau makan di restoran, milihnya yang kira-kira banyak pengunjungnya atau yang sepi pengunjungnya? Ya kan kalau banyak pengunjungnya ini pasti enak Ustadz. Tapi pas kita datang bukan tidak mungkin. Oh ya, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Bisa jadi di dalamnya ada hal-hal yang tidak baik. Hari ini sekarang ditangkap pengedar daripada apa? Penambah bumbu racikan dalam gorengan. Jadi gorengan katanya biar rasanya crispy, dikasih bumbu-bumbu narkoba. Jadi kalau orang hari ini makan gorengan, nggak jelas tepungnya kayak gimana, addicted. Kemudian dia sakau, ketika sakaunya itu kemudian kalau nggak makan gorengan, hati-hati. Benar Bapak Ibu, saya aja sampai kaget dapat cerita itu. Dapat berita itu, bukan cerita, berita. Karena sudah ditangkap. Jadi sekarang tuh kalau, maka di salah satu pondok anak kami itu di daerah Jasinga, itu masalah makan itu sangat ketat. Kalau di sana itu nggak bisa makan daging, kalau bahasanya tidak disembelih sendiri. Oleh apa? Oleh para asatidz ataupun para guru ngaji yang ada di sana. Dan itu ternyata berpengaruh. Ya, kebaikan, kehalalan sebuah makanan itu termasuk di dalam kebaikan proses dia menghafal Quran, proses dia mengkaji ilmu agama, itu pengaruh. Maka kalau hari ini mohon maaf Bapak Ibu kita ngaji, tapi kok ya bahasanya tadi ngaji terus maksiat jalan, ya kan? Sholat terus maksiat jalan. Hati-hati, coba salah satunya cek makanan yang kita makan. Karena itu bisa salah satunya mempengaruhi. Masjid Al-Aqsa ini insya Allah halalan thayyiban, ya kan? Ya insya Allah ini sudah dijaga ya Pak Syafirudi ya, Pak Agung. Jadi kenapa kita katakan begini? Supaya kita sebagai umat ini sebetulnya sekarang itu potensinya besar Bapak Ibu. Kalau mereka, ya cuma kadang-kadang gini, kalau kita datang ke acara-acara apa, festival apapun kayak misalkan di PRJ kemarin, misalkan kita cuma pengen iseng-iseng aja. Mungkin dalam food court itu, makanan-makanan Nusantara, yang jual orang-orang kita, tapi yang punya, ya kadang-kadang bukan orang-orang Muslim. Yang dirahmati Allah. Ini baru wilayah makanan, apalagi dalam wilayah lifestyle, gaya hidup. Hari ini di level anak muda, kalau kita nggak concern, hari ini muncul bagaimana isme-isme yang menyesatkan Bapak Ibu. Salah satunya ketika anak-anak muda itu salah memilih idola. Ini ada. Karena idolanya itu, mohon maaf, saya sebut saja katakanlah Cherry Bell, ya kan?
atau JKT48. Jadi berita-beritanya mengkhawatirkan. Mereka fans base-nya yang senang sama Cherry Bell itu bahkan sudah menganggap Cherry Bell ini Tuhan. Makanya ada nama agama Cherry Bell. Jadi kalau personil Cherry Bell itu ngomong, maka dianggap berfirman. Serius Bapak Ibu? Sapan waktu saya akan tampilkan itu. JKT48. Mereka nggak boleh pacaran. Tapi kalau yang bahasanya mereka datang ke FX Theater di Sudirman, selesai itu di kamar mandi banyak cairan yang terpapar. Terus gimana? K-pop, girl band, Blackpink, BTS. BTS apa itu? Best Transmission System ya. Ya. BTS. Itu yang rame siapa? Pakai jilbab, anak-anak kita. Teriak-teriak. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Ada orang, mohon maaf Bapak Ibu, kalau diajakin acara maulidan, di acara-acara kebaikan, susah. Tapi giliran kondangan ada biduan, nyawernya paling depan. Mohon maaf, saya bicara agak kenceng ya kan. Ya, karena ini kampung kita Bapak Ibu, ini daerah-daerah kita ini. Saya karena suka geleng kepala gitu, geleng kepala. Ada orang baru pulang haji, tapi giliran disamperin sama biduan, kayak nggak ada seri. Geleng kepala kita. Geleng kepala. Tapi insya Allah kalau di Al-Aqsa nggak kayak begitu ya. Ya, sapi aja tembus 45 ya kan. Tahun lah, Masya Allah. Maka Bapak Ibu kenapa saya perlu ngingetin ini? Karena jangan sampai kita nyesel ketika itu sudah terlambat. Pamannya Nabi itu sayang sama Nabi, cinta sama Nabi. Nabi juga begitu. Tapi di akhir hayatnya belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Menurut jumhur ulama, walaupun ada yang berpandangan berbeda. Tapi kalau kita bicara tentang ayat ini, Quran Surat Al-An'am ayat 116-117, itu diantaranya menceritakan tentang paman Nabi. Karena ketika akan wafat, maka Rasulullah sudah bilang, wahai paman, mintalah ampun kepada Allah. Dalam konteks apa? Dengan bersyahadat. Kalau engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka aku akan mintakan ampunan kepada Allah. Tapi kemudian di situ ada juga Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan, ya kalau yang janda malah ini kan. Nah, itu zaman sekarang. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata mereka? Wahai Abu Thalib, jangan engkau wafat, jangan engkau mati, kecuali dalam agama nenek moyang kita bersama. Agama leluhur. Sampean ini kan, panjenengan adalah tokoh di tengah kaum Quraisy, suku Quraisy. Maka disitulah kemudian pamannya Nabi meninggal belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dalam surah Al-Qasas ayat 50, Nabi itu minta sama Allah, ya Allah ampunilah pamanku, dia nggak sempat mengucapkan itu. Tapi apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa merubah orang yang paling engkau cintai sekalipun, dan akan tetapi Allah lah yang akan merubah siapa yang Allah kehendaki. Ditegur, Nabi aja ditegur Bapak Ibu. Makanya ini tadi, hati-hati kita memilih circle, memilih pertemanan, persahabatan di dalam hidup kita. Karena itu akan mempengaruhi dari apa yang akan kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan. Maka kalau kita melihat kepada rujukan Quran Surat Al-An'am 116 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jikalau kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Karena belum tentu yang menurut kebanyakan orang itu buat kita menjadi sebuah kebaikan yang kita anggap sudah menjadi paling baik. Belum tentu. Dan oleh karenanya, inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili
wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa orang-orang yang tersesat dari jalannya, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya dalam khutbatul hajat ini kita mencontoh Rasulullah, karena Rasulullah mengingatkan, ya, karena apa? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, maka enggak ada yang bisa menyesatkan, Bapak Ibu. Tapi siapa yang sudah disesatkan Allah, maka enggak ada yang bisa memberikan petunjuk. Makanya kita perlu mengenali jalannya, agar kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil di dalam hidup ini. Ketika apa? Ketika kita selalu memiliki apa yang kita sebut dengan hijrah spirit. Semangat untuk bertransformasi menjadi pribadi hamba yang lebih baik. Apa indikatornya? Punya hati yang selalu tersambung dengan Allah, selalu terkoneksi dengan Allah, punya mindset yang benar. Ketika setiap episode di dalam kehidupannya Allah berikan, maka dia tidak sibuk semata dengan melihat apa yang sedang terjadi, tapi menemukan apa yang menjadi pesan cinta dari Allah di dalam episode itu, agar kita bisa meraih rahmatnya di dalam setiap episode kehidupan. Maka di titik ini, inilah yang membuat kita itu terus berubah, Bapak Ibu, bertransformasi. Harapannya kalau kita memaknai hidup ini seperti spiral, ya, lingkaran spiral itu harapannya makin lama makin meninggi, makin lama makin lebar. Maka ketika makin lama makin lebar, makin lama makin tinggi, di puncak itulah kelak kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Nah, cuman bagaimana agar kita bisa menjadi orang-orang yang betul-betul memahami, memaknai spiritualitas hijrah ini di dalam menggapai rahmat dan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kita di dalam kesempatan pagi hari ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita bicara bagaimana keutamaan mereka yang hijrah, maka di antaranya kita bisa melihat di dalam dua ayat ini. Yang pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218, dan yang kedua surat At-Taubah ayat 20. Di dalam ayat 218 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di antaranya orang yang senang berhijrah dengan bekalan iman, dengan iringan jihad, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah. Karena dalam hidup kita salah satu yang kita harapkan itu apa? Ar-raja'i rahmatillah, senantiasa mengharapkan dapat rahmat Allah. Karena seseorang masuk surga, dijauhkan dari neraka bukan semata-mata karena ibadah dan amal solehnya saja. Akan tetapi dengan ibadah dan amal solehnya itu mengundang hadirnya rahmat Allah. Karena kalau sudah dengan rahmatnya Allah, maka Allah memasukkan hambanya itu ke surga dan menjauhkannya dari neraka. Yang kedua adalah mereka akan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang menang, berhasil, sukses di dalam kehidupannya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa? Ya sahabat ridwan Allah ajmain. Walaupun mereka hijrah meninggalkan segala yang mereka miliki, kedudukan mereka jauh lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dibandingkan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Dan apa? Itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dalam hidup. Makanya bagaimana agar kita bisa memiliki transformasi
sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh rasa. Maka pemaknaan hijrah ini Bapak Ibu, kita tidak sekedar memaknainya dengan change, tapi kita memaknainya dengan transformation. Maka di antara salah satu prinsip heartful transformation, ini ada beberapa hal. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kita berupaya memperbaiki urusan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena siapa saja mereka yang berupaya memperbaiki urusan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan jadikan rapi segala urusannya dengan manusia lain. Maka kalau kita katakan salah satunya refleksi di dalam pemaknaan ini apa? Kalau kita pengen hidup kita lebih baik, Allah berikan keadaan yang jauh lebih baik, maka perhatikan bagaimana hubungan kita sama Allah. Salat kita, ibadah kita, amal soleh kita. Paling enggak dimulai dari salat kita. Maka kalau hari ini ada orang bilang, aduh Ustadz jodoh saya jauh. Aduh Ustadz anak saya kok begini begitu. Aduh Ustadz bisnis saya begini kok begitu. Salah satu coba cek, lihat salatnya bagaimana. Kalau kita beresin urusan salat kita, urusan hubungan kita sama Allah, Allahnya yang akan beresin hubungan kita dengan manusia yang lain. Allah buat rapi urusan kita Bapak Ibu. Makanya termasuk kita ngaji, ini kita lagi rapihin hubungan kita sama Allah. Begitu keluar, Allah mudahkan bisnis kita tembus. Keluarga kita dikasih sehat. Kita dikasih keberkahan dalam segala urusan sama Allah. Maka ini yang perlu kita maknai. Yang kedua, siapa saja yang dia beramal untuk urusan akhiratnya, niscaya Allah Ta'ala akan cukupkan urusan dunianya. Makanya Imam Hasan Al-Basri mengingatkan, yang bisa membuat hati menjadi mati itu, Bapak Ibu, adalah ketika dia beramal dengan amal akhirat untuk mengejar daripada dunia. Padahal yang harus kita lakukan adalah kita bekerja di dunia untuk mengejar akhirat. Maka kalau kita hidup seperti ini, maka insya Allah kita jauh daripada pribadi-pribadi dengan label MWP. Betul apa enggak? Apa itu MWP? Pernah saya sampaikan di sini. Mentalitas wani piro. Ya, alias cuan minded ya. Cuan minded. Ya, melakukan apa-apa, wah ini cuannya buat saya berapa. Kalau saya bantuin nanti untungnya buat apa? Transaksional motifs. Ya, punya motif transaksional. Padahal kalau kita mau transaksional sama Allah aja. Emang boleh Ustaz? Boleh. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat satu hasanah, maka Allah akan gantikan dengan 10 kali lipat. Jadi kalau kita mau transaksi yang nggak pernah rugi, transaksinya sama Allah. Walaupun kalau kita boleh milih, selain bertransaksi sama Allah, apa yang paling baik Ustaz? Meletakkan cinta kita hanya kepada Allah. Udah kita gak bahasa hitung-hitungan, terserah Allah aja. Kalau udah terserah Allah, terserah jalannya Allah. Mau cukupin kita gimana, mau ngasih kita gimana. Betul gak Bapak Ibu? Ini yang kadang-kadang kita masih ragu. Ya, kita masih ragu. Aduh Ustaz, kalau pagi ngaji begini padahal objek banyakan ini. Ya, banyak objek kan, itu pada ba'da subuh ya kan. Orang dagang di pasar pada subuh, ya kan? Iya, di satu sisi, masa iya kita dikasih 24 jam dalam sehari, nggak ada yang kita kasih untuk urusan akhirat? Jangan sampai kita kalah sama pemancing, ya nggak? Wah, kok tiba-tiba ngomong pemancing ini? Kan yang pernah kita sampaikan, orang kalau bahasanya hobi mancing, hati-hati. Kenapa? Karena hidupnya nggak akan pernah bisa maju, betul apa nggak? Ya, karena kalau maju, nyebur, ya kan? Tapi selain itu ada yang menarik. Kemarin saya dapat ilmu dari seorang guru. Ya, kalau kita pengen belajar, bahasanya apa? Ma'rifat, hakikat, thoriqat. Belajar dari pemancing. Wah, ini apa lagi Ustaz? Di sini ada yang hobi mancing dulu nggak? Saya tanya dulu ya. Ada yang hobi mancing nggak di sini? Ya, mancing di mana? Mancing di sungai, di laut, apa mancing keributan ya? Bapak Ibu, coba lihat pemancing. Pemancing. Kalau pengen dia mancing, yang pertama dia lakukan, dia datang kemana? Iya, jangan pura-pura nggak tahu ya kan, dia kura-kura dalam perahu ya kan.
Jangan pura-pura nggak tahu. Orang pengen mancing berarti mancing di pemancingan lah ya kan. Kalau nggak mancing di setu, mancing di sungai, mancing di laut misalkan gitulah. Oke? Nah, ketika dia kemudian udah datang ke sana, apa terus diam aja? Enggak, dia bawa apa lagi tuh? Nah, sebelum bawa umpan, bawa apa dulu? Ini kelihatan nggak banyak pemancing, nggak tahu joran ya kan? Berarti saya agak susah ngomongnya ini ya kan? Joran, tahu joran ya? Pancingan tuh ya kan, dia bawa tuh pancingan. Buat apa? Buat Nah, setelah itu terus dia bawa apa lagi selain bawa joran? Yang jelas bukan biduan ya kan? Nah, karena ada orang mancing itu bukan mancing ikan, mancing biduan. Nah, yang ketiga apa? Bawa apa dia? Umpan. Cuman umpannya apa dia bawa sekedar umpan atau dia persiapkan umpan terbaik? Wah, ini Ustadz paham amat ya kan? Ya kan, umpan ikan aja tahu Bapak Ibu mana yang pelet biasa, mana yang pelet dicampur sama keju craft, ya enggak? Wah. Saya dulu almarhum kakek saya itu ya salah seorang alhamdulillah kiai, tapi juga hobi mancing. Nah, cuma kalau udah malam saya pernah nginep beberapa kali itu, habis beliau sholat isya sama almarhum nenek itu zikirnya panjang. Habis itu kemudian nyiapin tuh pelet campur sama roti sama apa. Habis itu sholat tahajud lagi. Pokoknya sampai pagi. Habis subuh berangkat. Alhamdulillah bawa joran segala macam. Begitu pulang menjelang asar atau bada asar, itu pulang satu mobil bak terbuka, isinya ikan semua. Nah, itu sampai bahasanya, makanya kalau beliau turun di pemancingan, yang lain pada geter. Ya kan? Habis ikan sama beliau. Ya kan? Makanya salah satunya itu efeknya kalau kita cucu-cucunya datang, kalau beliau udah pulang, udah makan ya kan. Tapi yang saya sampaikan ini kisah pemancing Bapak Ibu kan, karena pemancing nggak semuanya jelek, yang benar juga banyak ya kan. Ya karena di situ beliau juga bisa dakwah ya alhamdulillah gitu. Cuma selama ini kan konotasinya negatif. Tapi ternyata kalau kita belajar dari pemancing itu kan luar biasa. Jadi gini, pemancing ketika dia mancing apa yang dia harapin Bapak Ibu? Ikan. Nah, jadi kalau bahasanya nih, ada orang pengen ikan, tapi nggak datang ke tempat pemancingan. Cuman duduk-duduk doang di atas tempat tidur, sama kursi malas di rumah. Kira-kira ini orang apa Bapak Ibu? Oh, orang kaya ya? Oh, orang khayal, saya kira orang kaya ya kan. Kalau orang kaya tinggal buka ini aja langsung pesen Ustadz ramai-ramai amat ya kan. Oke, tapi kita bicara keumuman. Berarti orang apa? Khayal, orang ngayal ya kan. Selain orang khayal apa lagi? Malas. Selain orang malas apa lagi? Ada lagi kalau kata guru kami itu orang gila Bapak Ibu. Gila, dia mau ngarepin ikan tapi dia kagak mau datang ke pemancingan, terus kagak mau mancing, bahasanya gitu. Atau dia udah nyampe nih pemancingan tapi dia nggak bocoran. Itu orang apa namanya? Halu. Nah, mohon maaf. Ikan itu analoginya surga, Bapak Ibu. Analoginya surga. Nah, kalau orang mau surga, apa dia cuma males-males saja gitu ya kan? Wah, saya mah kalau ditanya Ustadz pengennya masuk surga. Ngaji yuk, antar-antaran aja dah ya kan. Nah, ini namanya orang apa namanya? Diajakin sholat, ayo bang, sholat bang. Ya, pok jalan dulu, pok kita sholat ya kita. Terus dia bilang, udah titip salam aja sama Allah dulu dah ya kan. Ini kira-kira orang apa Bapak Ibu? Model orang datang ke pemancingan, berarti apa? Dia datengin. Kalau dia mau ke surga, datengin tempat yang wasilahnya jadi surga. Datang sholat 5 waktu, datang ke masjid, datang ke pengajian. Betul apa enggak? Betul. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan jalannya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Coba lihat tuh. Udah nyampe di masjid, tapi dia kagak sholat, ya kan? Dia kagak ngaji, dia kagak baca Quran, dia kagak mau sedekah. Ini orang apa namanya? Halu, ya. Ibarat kita bawa joran tadi. Joran ini yang wasilah amal-amal kita, Bapak Ibu. Ya, ada orang yang kuat dengan hartanya, silahkan dengan infak sedekah. Yang kuat dengan ilmunya, sebarkan ilmu kebaikannya. Yang dia kuat dengan tenaganya, berikan tenaganya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan untuk agamanya. Udah dia beramal, udah bawa joran, tapi umpannya
Cuman bawa cacing doang pada mau nangkep ikan tuna. Kira-kira dapat apa enggak tuh? Nah, yang ketiga ini adalah kualitasnya. Kualitas amalnya. Kualitas amalnya itu apa? Dengan iman dan ilmu dan ikhlas. Kita kalau beramal tapi nggak pakai modal iman, nggak pakai ilmunya, nggak ada ikhlas di dalamnya, maka Bapak Ibu nih kita belajar. Kalau dia pengen beramal untuk urusan akhiratnya, Allah cukupin urusan dunianya. Walaupun mungkin ada orang mancing, pulang ya mungkin nggak sebanyak yang dia dapatkan. Tapi bahagia nggak? Bahagia. Maka orang juga begitu. Kalaupun dia beramal mungkin belum maksimal. Paling tidak dia udah melakukan. Dan Allah yang akan mencukupkan. Tadi balik lagi. Mendingan dicukupin apa dibanyakin sama Allah? Ya banyak dan cukup Ustaz. Ya repot urusannya begitu. Dan yang ketiga, siapa saja yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan baguskan amal solehnya. Siapa saja yang memperbaiki batinnya, maka Allah akan baguskan amal solehnya. Kelihatan kok orang yang modus sama yang tulus. Ya, makanya ini yang perlu kita perbaiki terus. Urusan hati kita itu nggak main-main Bapak Ibu. Karena hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, penampilan, harta kita, tapi Allah melihat kepada hati dan amal-amal yang kita lakukan. Kenapa? Karena hati itu akan mempengaruhi amal. Artinya apa? Semakin ikhlas seseorang melakukan amal saleh, maka insya Allah dia akan semakin mendekati keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin dia enggak ikhlas, yang dia cari adalah pandangan makhluk, maka siap-siap dia akan mendapatkan kerugian dan penderitaan tanpa akhir. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena waktu syuruk udah masuk, saya coba maksimalkan di 10 menit terakhir boleh? Ya, karena ini baru pengantar doang sebetulnya kan. Ya, jadi karena semangatnya tahun baru Islam, maka tema kita hari ini adalah spiritualitas hijrah. Maka kalau kita merujuk, lalu sebenarnya yang disebut orang yang hijrah itu siapa Ustaz? Maka kita kembali kepada hadis Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Ya, orang muslim itu adalah orang yang tidak mengganggu orang muslim lainnya, baik dengan lidah maupun tangannya. Dan adapun yang disebut muhajir, transformer. Ya, transformer itu bukan robot doang, ya kan? Ya, wal muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara manahallahu an, yaitu orang yang hijrah meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kita akan fokus kalau bab tentang muslim yang benar ketika orang Islam lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Tapi kalau dia hobi ngejelekin saudara muslim lainnya, mojokin, mukulin, nah itu berarti apa? Bukan menjadi muslim yang sebenarnya. Tapi kalau bicara orang yang hijrah adalah apa? Orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena makna hijrah at-turku, meninggalkan dari segala yang tidak baik kepada yang baik. Di antaranya apa? Meninggalkan segala yang Allah larang kepada apa yang Allah perintahkan. Maka di sini kita punya petanya Bapak Ibu. Peta perjalanan seorang muhajir. Hijrah journey yang perlu kita maknai di dalam spiritualitas hijrah. Dan ini nggak banyak-banyak, cuma 4 ya kan. Tapi mudah-mudahan bisa selesai 10 menit. Ya kan? Yang pertama apa? Hijratul i'tiqadiyah. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Inggrisnya transformation of belief. Bahasa Indonesianya meninggalkan segala bentuk keyakinan-keyakinan yang dia selain Allah kepada keyakinan hanya kepada Allah. Al-hijrah minasyirk ila tauhid. Hijrah dari kesyirikan menuju ketauhidan. Karena ini diantara virus keyakinan yang paling bahaya itu adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Hari ini mohon maaf, kadang di dalam tradisi Muharram, ya kan kita mengenal juga istilah bulan suro, ya kan?
Nah, kalau orang bulan suro nggak usah buat hajatan, nanti sial. Ya. Sama kayak orang kalau ngeliat angka 13, angka 4 sial. Ya. Alhamdulillah saya nomor handphone 4-nya banyak banget ya. Ya, karena apa? Saya yakin itu nggak akan mendatangkan kesialan. Kalau yang kayak begitu namanya patatayur. Ada tiaroh, ada tatayur. Ya. Kalau tiaroh itu karena bahasanya asal katanya toir, burung. Jadi kalau misalkan burung ngepak sayapnya ke kanan, wah berarti jalannya bagus nih, kan? Kalau dia ngepak ke kiri berarti wah ini jalannya apes, ya, kan? Nah ada orang kayak begitu, itu namanya tiaroh. Tapi kemudian bahasanya apa? Dia mempraktekkan dalam amalnya. Oh saya berarti kalau gitu ngambil yang jalan kanan aja dah, ya kan? Supaya saya nggak mengambil jalan kiri. Itu namanya tatayur. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Salah satu di antaranya hari ini di tengah masyarakat kita masih banyak yang ya syiriknya itu salah satunya. Kita nggak bahas dalam syirik akbar, syirik asgar ya. Tapi salah satunya aja contoh aplikatifnya tatayur ini, merasa sial. Ya, kalau dengar suara burung gagak siang-siang berarti ada apa? Ada orang mati tuh. Giliran ada kupu-kupu ke rumah diapain? Oh, dikasih teh, bentar lagi ada tamu, ya kan? Orang lagi mengandung, ya kan? Lihat bulan, diapain? Suruh megang gunting, ya. Bahkan tradisi-tradisi tadi masuk bulan Muharram, dibilang tradisi satu suro mandiin barang-barang pusaka, ya. Hati-hati Bapak Ibu nih. Perkara-perkara syirik ini, ya kalau syirik akbar itu meyakini ada kekuatan tandingan selain Allah. Ya, jadi termasuk dalam konteks yang tadi, tatayur, tahayul, khurafat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini banyak masyarakat kita nih mau meresmikan sesuatu, kalau nggak tanam kepala kebo, ya kan? Itu rasanya nanti jembatannya bakal runtuh, ya kan? Itu mindset Bapak Ibu. Ziarah bagus. Ya karena alhamdulillah kalau dari sisi kami, kenapa kalau kami katakan ya, tradisi ziarah itu alhamdulillah kalau kami dari jalur ibu itu sampai ke Mama atau Bagus Falak di Pagentongan. Ya kalau dipanggilnya Abah Falak. Itu banyak yang kalau bahasanya ziarah, ya kalau yang ziarahnya doa kepada Allah, mendoakan kebaikan dari almarhum. Insya Allah itu sesuatu yang benar. Tapi kadang-kadang ada orang niat ke sana, ya kadang-kadang tirakat, ya karena pulangnya macam-macam, ada hajat yang diinginkannya daripada yang ada di dalam tanah, gitu kan. Bahkan ada orang kalau ziarah itu bukan ziarah sekedar ke tempat orang-orang soleh, tapi nanti pulang bawa sebagian tanah kuburan, nanti dilapis sama kain yang ada di atas nisannya. Nah, kalau pulang nanti, kalau dia punya toko, dia taruh itu tanah yang udah diikat untuk apa? Jadi penglaris, ya kan? Atau kita ada di dompet kita itu isim, jimat, ya kuku macan, ya kan? Kalau kuku macan dari Kalimantan enak, kemplang, ya kan? Betul Bapak Ibu ya? Ya udah ada orang beneran miara kuku macan beneran, ya kan? Dan memang orang-orang tua kita dulu kadang-kadang ya masih banyak yang kayak begitu. Makanya ada istilah turunan. Wah, ada orang yang sudah lanjut sekali usianya, tapi sepertinya kondisi menjelang akhirnya itu sulit. Kenapa? Kalau belum dilepas. Nah, kalau udah selesai dilepas, turunan tuh nyambung gitu kan. Udah kita, makanya kita nggak perlu berinteraksi lebih-lebih kayak gitu, apalagi hari ini cek hodam, ya kan? Cek hodam segala macam, ya kan. Ini Bapak Ibu ini bercerita tentang belief ini kemana-mana. Kenapa? Karena udah sekarang yang bisa menangkal semua itu kita balik lagi aja ke Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia total bergantungnya hanya kepada Allah, Allah cukupin. Udah selesai. Udah selesai. Jadi jangan sampai kita merasa sial, ya merasa ada kekuatan tandingan selain daripada Allah, ngadain acara ngundang pawang hujan, ya kan? Ya sekarang ada orang yang ngaku bisa punya remote sama malaikat yang bisa ngatur hujan, ya kan? Ya. Belum lagi yang bisa video callan sama malaikat maut, ya kan? Nah hari ini Bapak Ibu ini kemana-mana nih, beneran saya bilang, urusan kayak begini di negeri kita itu luar biasa PR-nya. Makanya saya bilang begini, ini kenapa? Ini yang perlu kita hijrahin hari ini. Kita hilang keberkahan. Ada tulisan bagus dari guru kami Ustadz Budi Ashari LCMA, ketika hidup terasa sial.
Itu bukunya udah lama sekali. Waktu kami masih muda-muda kami sedang baca buku itu. Dia dibilang kalau dia sudah dekat dengan kesyirikan, jauh berkahnya. Jauh berkahnya. Maka kalau kita bahasanya ya nempatin tempat baru, rumah baru, kantor baru, usaha baru, nggak apa-apa. Doa, sekedar doa nggak apa-apa. Tapi nggak usah lagi nyiapin sesaji kopi hitam, ayam hitam, ya kan? Rokok hitam, ya kan? Ya kan ada yang makan siapa, ya kan? Tahu-tahu habis juga. Pas ditanya siapa yang ngabisin? Itu ada OB yang kemarin pas lagi lapar, ya kan? Jadi Bapak Ibu nggak ada lagi yang kayak begitu. Kita kadang-kadang datang takziah, ya. Pas kita baca surah Yasin, baca doa, ada itu. Mawar kembang 7 rupa, ya kan? Ayat dari 4 benua, ya kan? Banyak amat benua, ya kan? Tapi intinya nggak kayak begitu. Islam itu sederhana, Bapak Ibu. Islam itu sederhana. Nah, ini yang perlu kita transformasikan. Kenapa? Karena Nabi menjamin, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa orang yang meninggal dunia dan dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Termasuk apa Bapak Ibu? Itu belajar tenaga dalam. Ya, ilmu kanuragan. Hati-hati. Bahasanya dibukain tuh, katanya bisa ngelihat jin. Akhirnya udah begitu dia tiba-tiba lemah, lagi kurang zikirnya, wah itu jinnya nampakin diri, ya kan? Surupan. Maka kita berlindung kepada Allah. Urusan-urusan kayak begini, udah kita kuatin aja ke Allahnya Bapak Ibu. Kita minta ke Allah, berharap kepada Allah, bergantung dan bersandar hanya kepada Allah. Yang kedua adalah hijratul fikriyah, transformation the way of thinking. Meninggalkan segala pemikiran-pemikiran yang tidak islami kepada pemikiran yang islami. Maksudnya apa? Al-hijrah minal jahiliyah ilal islamiyah. Hijrah dari segala perkara-perkara jahiliyah kepada perkara-perkara yang islami. Contohnya apa? Isme. Contohnya sifilis. Apa sifilis itu? Sekularis, pluralis, liberalis. Nah ini. Kenapa kita bilang sekularis ini juga bahaya? Kenapa? Karena orang yang sekularis memisahkan antara urusan agama sama urusan dunia. Betul apa enggak? Udahlah Ustadz, di masjid jangan ngomong-ngomong politik. Akhirnya apa? Umatnya enggak tercerahkan urusan politik, akhirnya politik dikuasai oleh orang-orang yang enggak paham agama. Kita perlu bicara politik karena masjid itu bukan cuma buat sholat Bapak Ibu. Yang utama itu. Tapi bagaimana politik di tengah umat, ekonomi di tengah umat, kesejahteraan sosial di tengah umat. Bahkan kalau ada umat nggak bisa nikah, lantaran nggak punya uang nikah, kita fasilitasin Bapak Ibu. Supaya apa? Menekan daripada angka maksiat. Harusnya masjid itu hadir menjadi problem solver. Ya, one stop solution. Jangan justru kita kebiri daripada fungsi masjid. Umat dikerdilkan dari pemahaman-pemahaman yang harusnya mereka bisa pahami. Udahlah Ustaz, nggak usah bawa-bawa urusan kerja itu sama urusan ngaji, ya kan? Justru saya bilang, gara-gara urusan ngaji, bukan nggak mungkin urusan kerja Bapak Ibu makin berkah. Jangan dibalik. Kecuali, kalau mohon maaf, ada satu tempat kita kajian itu, begitu berganti kepemilikan, bisnis ownernya, BOD-nya, maka dibilang, Ustadz sekarang setiap habis ngaji, kami harus foto. Setelah foto, kemudian serahkan absen. Dan yang ketiga akan diukur dampaknya kepada kinerja pekerjaan. Saya bilang dari dulu memang begitu, harusnya ngaji mendorong kita performanya makin bagus. Bukan orang ngaji, malah ternyata performa kerjanya makin lemah. Ini yang kita pahami. Maka jangan kita misah-misahin Bapak Ibu. Kalau yang hobi misahin berarti namanya sekuler. Plural apa? Nganggap semua sama. Ya, semua agama sama. Makanya fatwa MUI kemarin diantaranya apa? Ya tidak ada salam lintas agama. Bagi Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dan kita mau baca assalam silahkan. Assalamualaikum silahkan. Tapi bagi orang Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu kan panjang. Dianggap tidak moderat, dianggap tidak memiliki kesetiakawanan, keragaman. Justru gara-gara istilah moderat, maka hari ini banyak yang kejebak. Betul apa enggak?
Karena kalau memang begitu adanya, kenapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun? Betul? Wala antum abiduna ma'abud wala na'budu abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah, dan yang ketiga adalah liberalis. Ya serba bebas. Sekarang ini ada agnostik. Ya anak-anak muda kebanyakannya orang tuanya muslim, KTP muslim, tapi kalau ditanya Islam dia nggak ngerti. Dia penting yang penting namanya muslim, tapi masalah dia sholat nggak penting sholat, nggak penting beragama. Itu liberalis. Bahkan ada LGBT muslim. Ya kan yang penting apa, Pak? Yang penting katanya gini, yang penting kan sama-sama cinta ya. Tapi menentang sunnatullah ya nggak benar. Kita hidup bukan maunya kita, tapi kita hidup itu maunya Allah. Makanya supaya kembali kepada pemikiran yang benar apa? Lihat yang jadi referensinya itu Quran atau bukan, hadis Nabi atau bukan. Karena taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihi ma lan tadilu ba'di abadan kitabullah wa sunnati. Aku wasiatkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Itu apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Itu cara fikir Islami. Dan cara fikir Islami itu adalah komprehensif, bukan parsial. Memahami Islam itu, oh yang enak itu saya ambil, kalau yang nggak enak saya tinggalkan. Apa yang enak? Poligami misalkan. Ya. Tapi kalau giliran mendidik anak, ya udah antar-antaran aja lah. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, berpikir itu udkhulu fis silmi kafah. Yang ketiga, hijratus syu'uriyah. Yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah transformation of willing. Kita meninggalkan dari perasaan-perasaan yang tidak peka terhadap kebenaran menjadi lebih peka terhadap kebenaran. Sensitivitas terhadap kebenaran itu harusnya terbangun. Sebagaimana hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, dia rubah dengan tangannya. Kalau enggak, dia rubah dengan lisannya. Kalau enggak, dia rubah dengan hatinya. Dan kalaupun itu ada, itu tanda kita masih punya iman yang lemah. Tapi kalau dia udah nggak peduli, oh, udahlah. Ustadz gimana sih ngomong-ngomongin itu mulu? Saya dulu pernah Pak, khutbah Jumat di daerah ini, saya sebut aja daerahnya nggak jauh depannya B-Exchange. Itu ada masjid kan? Dulu lagi rame, mohon maaf. Ya yang itu dah, ya kan? Terus saya khutbah Jumat itu kemudian setahun berikutnya atau berapa lama berikutnya dibilang, Ustadz, waktu antum habis khutbah itu banyak datang orang. Kenapa? Itu Ustadz ngomongin ngapain? Ngomong-ngomong tentang wanita-wanita malam itu. Itu urusan kami. Ngapain Ustadz ngurus-ngurusin kayak gitu? Tapi saya bilang, ini kan yang hak. Kita sampaikan yang hak. Dan alhamdulillah sekarang itu hampir tidak ada lagi Bapak Ibu. Karena apa ya? Kita dorong juga kepada pemerintahan desa setempat, aparat. Kita dorong. Jangan kita diam dengan melihat kemungkaran itu Bapak Ibu. Kalau kita diam melihat orang narkoba, kita diam melihat orang maksiat, kita diam melihat orang zina, kita diam melihat orang main judi online, kita diam melihat orang melakukan perkara-perkara kemungkaran, maka bukan tidak mungkin hanya tinggal menunggu waktu itu masuk ke rumah kita. Kalau kita pengen lingkungan kita baik, lingkungan kita aman, dakwah jalannya. Dakwah itu bukan menghakimi Bapak Ibu. Dakwah itu mengajak. Kalau kita ngomongnya tegas, itu bukan berarti kita menghakimi. Tapi kadang ada orang yang diingetin pelan nggak nyampe. Betul apa enggak? Tapi ada yang harus dengan bahasa tegas supaya dia paham. Karena hakikatnya apa? Biar sensitivitas kebenarannya itu, dia punya semangat untuk menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, karena waktu kita terbatas, adalah hijratus sulukiyah. Ya, hijrah dari sisi akhlak, transformation of attitude, minal mazmumah ilal mahmudah, dari akhlak tercela kepada akhlak yang terpuji. Di antaranya apa yang tercela itu? Bakhil, medit, kuret. Ya, itu akhlak tercela. Tapi kalau yang mahmudah, peduli, care, senang berbagi. Makanya orang yang hajinya mabrur disebutkan oleh Nabi SAW ketika tanya, wa ma birruhu ya Rasulullah, apa ciri orang hajinya mabrur? Maka kata Nabi, it'amut ta'am wa tibul kalam, yaitu dia punya kesenangan untuk berbagi makanan.
Maksudnya apa? Sedekah. Dia senang berbagi. Memang dia bisa jadi enggak kaya-kaya amat sih. Tapi buat dia ketika berbagi, itu ada satu kebahagiaan tersendiri. Karena bahagia itu bukan hanya pada saat menerima Bapak Ibu. Tapi bahagia itu juga ada pada saat memberi. Rasulullah nggak ngajarin kita bakhil. Rasulullah itu kalau punya harta, masuk pagi 1.000 dinar, sore udah habis. Dibagi-bagiin. Bahkan kalau ada tersimpan, itu jadi tanggung jawab beliau itu besoknya langsung untuk diselesaikan, untuk dibagikan. Rasulullah mengajarkan kita untuk peduli. Maka termasuk urusan kita di Palestina itu kita peduli. Sekarang lagi rame ini ya yang sedang menerpa kita. Maka kita juga lebih peduli. Saya baru kemarin itu dapat satu investigasi itu kan dari salah seorang wartawan senior itu ya. Ya karena ini agen-agennya ini sudah ada di mana-mana Bapak Ibu. Dan memang luar biasa. Maka saya waktu dapat undangan dakwah di Amerika itu, berapa kali diajakin, Ustaz yuk kita gabung untuk dialog interfaith. Terus saya bilang, enggak deh, saya bilang, silakan aja kalau yang lain. Ya, akhirnya Imam Syamsi Ali sendiri mengakui, interfaith itu hanya untuk mendekatkan kepada pemahaman agama, apa namanya itu. Saya mau bilang Ibrahimovic, kok itu pemain bola ya kan? Ya, pokoknya intinya agama Ibrahim. Supaya apa? Islam, Yahudi, Nasrani itu sama. Sehingga menormalisasi kesannya bahwa yang salah itu bukan saudara-saudara kita di Palestina, ya, bukan mereka yang melakukan genosid, tapi saudara-saudara kita di Palestina yang melakukan pertahanan. Ini yang sekarang terjadi kan? Dan saya bilang, saya juga mungkin tidak cukup ilmu, apalagi bicara dalam bahasa Inggris yang panjang, yang apa namanya itu, menggunakan bahasa-bahasa yang kompleks. Jadi kalau sekedar kita sharing setengah jam, 1 jam mungkin bisa. Tapi ketika berbicara keilmuan di situ, maka selain penggunaan dalil, bagaimana kita bahasanya nyampe. Dan akhirnya Imam Syamsi Ali sendiri mengakui, beliau akhirnya apa? Keluar dari Muslim Jewish Community. Ya kayak semacam majelisnya antara orang Muslim dan Yahudi. Tapi hari ini kita belajar Bapak Ibu nih. Supaya apa? Kita melek kalau urusan-urusan kayak begini. Jangan kita itu hari ini disibukkan dengan urusan, mohon maaf ya, bukan berarti kasus Vina itu ya nggak penting gitu ya. Ataupun kasus daripada perceraian artis gitu ya. Kadang-kadang itu lebih menyita perhatian. Padahal ada urusan saudara kita yang lebih penting di depan mata, tapi kita nggak punya kepedulian itu. Padahal disebutkan oleh Nabi SAW, Man lam yahtamma bi amril mu'minin bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa orang yang tidak peduli dengan urusan saudara muslim lainnya, maka dia bukan bagian daripada umat Islam. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, orang-orang yang hijrah itu waktunya produktif. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islam pada diri seseorang adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kita ngaji ini hari ini agak lebih sedikit, tapi insya Allah ini bukan sesuatu kerugian. Ya, kalau kita bisnis, wah rugi kalau misalkan overtime, ya enggak. Tapi kalau ngaji overtime, insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan having a good time in jannahnya Allah SWT. Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka mudah-mudahan 4 hijrah tadi kita lakukan dengan semangat kesungguhan. Jihad itu kesungguhan Bapak Ibu. Ya, karena walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sebagai penutup, maka yuk kita baca doa bareng-bareng ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu menjadi orang-orang yang disibukkan dengan kebaikan, dijauhkan daripada perkara-perkara kemungkaran, dan kita mencintai orang-orang di antaranya yang Allah cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Ya Allah, hamba memohon kepadamu
untuk mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, serta hamba mohon kepadamu supaya bisa mencintai orang-orang miskin. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, rahmatilah hamba. Jika engkau menginginkan untuk menguji satu kaum, maka wafatkanlah hamba dalam keadaan tidak tenggelam dalam ujian. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.